Video ini bertujuan edukasi, bukan pornografi ataupun zina. Tentang cara untuk agar pria bisa tahan lebih lama ya. Bisa tahan lebih lama. Wah, ada yang lewat di depan rumah ya. Tentunya maksudnya adalah untuk tahan lebih lama dalam berhubungan intim ya, bukan dalam hal lain-lain. Nah, bisa kita sebut juga agar ejakulasi dini Anda sembuh ya. Jadi, pria itu biasanya tahan kalau kita lihat surveinya di internet ya, itu yang diinginkan wanita tuh di atas 7 menit sampai 15 menit rata-rata ya. Sedangkan banyak wanita itu tidak puas, hanya bisa karena suaminya atau pasangannya hanya bisa bertahan di atas, di bawah maksudnya, di bawah 7 menit. Nah, kalau kondisi Anda itu di bawah dari patokan ya, di bawah keinginan istri Anda ya, ingat ya, saya tidak menyarankan, saya tidak mensugestikan untuk berhubungan di luar pernikahan karena dosa. Kalau masih di bawah keinginan istri Anda atau di bawah keinginan Anda sendiri, itu disebut ejakulasi dini. Nah, di sini kita akan membahas cara agar Anda bisa tahan lebih lama ya. Yang 5 menit bisa menjadi 10 menit, yang 10 menit bisa menjadi 30 menit ya. Yang 1 menit pun juga bisa sampai 1 jam. Jadi tergantung keinginan Anda dan kemauan Anda. Informasi ini gratis ya, dan tidak ada biayanya. Kalau Anda bisa mempraktekannya dengan sempurna, pasti Anda akan menambah durasi Anda ya. Jadi permasalahan ini dimulai dari sisi psikologis. Ya. Anda tidak tahan lama, itu adalah masalah psikologis, bukan masalah fisik. Ya. Bukan batang Anda cacat atau bukan Anda sakit. Ejakulasi dini itu lebih ke arah psikologis, bukan fisik. Nah, apa yang terjadi di sini? Katakanlah Anda sudah biasa untuk keluar di sekitar 3 menit ya. 3 menit atau kurang. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan Anda keluar di bawah 3 menit. Yang pertama adalah kebiasaan. Kebiasaan ini terjadi dari 3 hal ya. Yang pertama kebiasaan sehari-hari ya. Yang kedua kebiasaan masturbasi, kalau Anda sering ya. Dan yang ketiga adalah kebiasaan buru-buru ya. Jadi begini, dalam kehidupan sehari-hari kita memegang prinsip masing-masing ya. Jadi ada orang yang kerja itu harus cepat ya. Dalam sehari-hari itu harus lebih cepat dari orang lain. Itu menyebabkan juga pada saat dia berhubungan intim itu juga lebih cepat. Nah, itu yang saya maksud juga dengan kebiasaan buru-buru. Kalau Anda buru-buru ya, buru-buru saat makan tuh buru-buru, inginnya cepat ya, saat jalan inginnya cepat, itu bagus pada saat bekerja ya. Tetapi pada saat berhubungan intim, Anda juga akan tersugesti untuk buru-buru. Nah, buru-buru ini lebih ke keinginan untuk menyelesaikan dengan cepat. Menyelesaikan dengan cepat. Jadi Anda ingin mencapai kepuasan secepat mungkin, Anda ingin mencapai goalnya secepat mungkin ya, dan goal pada saat berhubungan intim tentu saja untuk ejakulasi ya. Jadi Anda buru-buru untuk menyelesaikannya, itu tidak bagus. Yang ketiga adalah masturbasi ya. Kalau Anda terbiasa untuk masturbasi, jadi kita tahu tidak mungkin pria masturbasi sendirian berjam-jam, pasti dia ingin secepat mungkin ejakulasi. Nah, itu menyebabkan Anda mencapai durasi yang sangat pendek karena Anda terbiasa untuk melakukannya dengan cepat ya. Nah, ini adalah salah satu sisi buruk dari pornografi karena dia menyebabkan Anda untuk masturbasi, dan pastinya Anda masturbasinya buru-buru, tidak mungkin dilama-lamain. Nah, 3 faktor ini sudah cukup untuk mempengaruhi psikologis Anda sehingga otak Anda itu terpengaruh untuk melakukannya cepat. Semua hal dilakukan dengan cepat. Nah, ini yang menyebabkan ejakulasi dini secara umumnya ya. Bukan penyakit, bukan cacat fisik, bukan cacat yang lain-lain. Tidak ada obatnya selain Anda merubah pola pikir Anda. Ibaratkan ini adalah batang Anda ya. Lalu kita ingin menterapinya ya, jadi ini melalui terapi. Kita ingin menterapinya supaya bisa tahan lebih lama. Cara yang kita lakukan adalah dengan cara memijatnya ya. Bisa dikatakan dengan masturbasi. Caranya standar aja, dengan ke atas dan ke bawah.
mulai dari pangkal sampai ke kepala, ya, sampai ke ujung kepala. Tujuannya apa? Supaya kita terbiasa untuk rangsangan dari bawah sampai ke atas. Karena pada saat penetrasi, berhubungan intim, itu pasti dari bawah sampai ke atas, bukan hanya batangnya aja, bukan hanya kepalanya aja, bukan separuh, tapi full. Ya. Kita lakukan terapi metode 2 detik. Temuan alternatif kesehatan. Ya. Jadi caranya mudah saja, Anda tinggal menggenggam batang Anda ya, full. Lalu Anda menggunakan pelumas, ya, bisa menggunakan madu, bisa menggunakan minyak zaitun, bisa menggunakan saya lupa satunya apa ya. Yang jelas Anda menggunakan pelumas ini ya untuk melicinkan batang Anda ya. Jadi guna terapi ejakulasi dini ini, cairan pelumas ini hanya untuk melicinkan, tidak ada manfaat lain-lain ya. Tidak ada efek samping untuk memperkuat, tidak ada efek samping untuk hormonnya ini itu ya, tidak ada, memperbesar tidak ada. Kalau untuk terapi ejakulasi dini tidak ada efek samping selain hanya untuk melicinkan. Oh yang ketiga baby oil ya. Jadi hanya untuk melicinkan gitu aja ya. Ini tidak dicampur, dipilih salah satu saja. Jadi banyak tanya ya, gunanya apa? Kalau pakai madu ini bisa nggak? Kalau pakai minyak ini bisa nggak? Bisa ya. Pokoknya tidak berbahaya, dimakan tuh aman, tidak menyebabkan alergi, bisa. Yang penting dia melicinkan. Cuman memang untuk madu itu sudah terbukti bisa menambah ukuran batang, tapi kita tidak bahas di video ini. Jadi kita gunakan terapi metode detik ya. Setelah kita gunakan pelumas, kita pijat urut ke atas dan ke bawah ya. Tetapi 2 detiknya maksudnya adalah saat ke atas itu dilakukan selama 2 detik. Turunnya juga 2 detik. Jadi ini naiknya 2 detik ya. 1, 2. Turunnya juga sama. 1, 2. Terus 1, 2 naik, 1, 2 turun, 1, 2 naik, 1, 2 turun. Anda melakukan ini terus menerus sehingga dia terbiasa untuk tahan lama. Tidak buru-buru ya, menghilangkan sifat buru-buru dari psikologis Anda. Nah, ini bila Anda sudah ingin ejakulasi pada saat sekitaran 3 menit ya. Pada saat memasuki 3 menit Anda ingin ejakulasi, Anda stop, hentikan dulu. Ya, Anda stop dulu segala aktivitas, lalu Anda biarkan dia reda dulu ya, sehingga rasa ingin keluar itu hilang. Setelah itu dilanjutkan lagi ya. 1, 2 naik, 1, 2 turun, 1, 2 naik ya, 2 detik. 2 detik naik, 2 detik turun. Setelah Anda 6 menit Anda ingin keluar, stop lagi ya. Setelah Anda 7 menit ingin keluar, stop lagi ya. Ini dilakukan terus menerus sampai bisa mencapai di atas 10 menit. Kalau belum 10 menit tidak boleh ejakulasi, supaya otak Anda terbiasa bahwa ia mengetahui supaya sebelum 10 menit tidak boleh ejakulasi ya. Jadi terus begitu ya, terus sampai 10 menit. Nah, 10 menit ini adalah terapi yang pertama. Setelah terapi pertama, terapi kedua Anda harus melakukannya di atas 15 menit ya. Setelah kedua, yang ketiga di atas 20 menit. Lanjut terus ya sampai 40 menit. Nah, kalau Anda sudah bisa mencapai 30 menit, 40 menit, itu pada saat berhubungan intim asli, itu Anda bisa bertahan hingga ya 15 menitan ya, separuh dari durasi terapi. Nah, kita akan membahas implementasinya ya. Jadi pada saat terapi Anda sudah bisa mencapai 30 menit ke atas ya, 30 menit ke atas. Implementasi belum tentu bisa. Ada yang beberapa cuman bisa 1 menit ya. Ada yang bisa sampai cuman 5 menit. Padahal terapinya 30 menit. Nah, kenapa ini? Itu ada cara implementasinya. Makanya kalau ada video saya ditonton sampai habis. Jangan cuma sepotong-sepotong, nanti informasinya nggak lengkap. Bilangnya tidak bisa ya, triknya tidak bisa. Lanjut. Jadi setelah Anda berhasil di terapi sampai 30 menit, kenapa saat implementasi atau saat kenyataan ya tinggal 1-5 menit saja? Hampir tidak ada perubahan. Jadi pada saat implementasi Anda harus menggunakan metode 2 detik dulu. Nah, kenapa harus pakai metode 2 detik dulu? Karena Anda terbiasa 30 menit pakai tangan, bukan pada saat kenyataan. Jadi Anda gunakan metode 2 detik, biasakan dulu pada saat kenyataan bisa tahan lama. Ya. Jadi Anda keluar masuk dulu ya, 1 detik, 2 detik masuk, 2 detik turun, keluar, 2 detik masuk, 2 detik keluar. Anda biasakan dulu sampai bisa mencapai di atas 10 menit. Ya. Katakan kepada istri Anda, sampaikan saja bahwa masih terapi ya. Mohon pengertiannya, masih terapi, bersabar dulu. Nanti setelah 3-5 kali, pasti Anda bisa mencapai 10 menit ini
tanpa perlu metode 2 detik. Ya, jadi kalau Anda sudah sembuh, ya, bisa mencapai 15 menit, 25 menit, sampai 1 jam, Anda bisa tinggalkan terapi metode 2 detik ini pelan-pelan. Jadi Anda pakai dulu metode 1 detik ya, 1 detik masuk, 1 detik keluar, lalu setengah detik ya, tak 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 tak, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Jangan lupa saat ingin keluar istirahat ya. Jadi kalau Anda berhubungan selama 25 menit keinginannya, setelah 5 menit Anda istirahat dulu, 30 detik, 1 menit ya. Lalu dilanjutkan lagi. Nah, setelah 15 menit istirahat lagi. Itu tidak apa, wajar ya. Dan juga ritme pada saat berhubungan intim itu bukan keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk seperti orang gerak jalan, tidak ya. Yang betul adalah bisa cepat ya. Lalu pelan-pelan keluar, masuk, keluar, lalu cepat lagi. Nah, lalu pelan keluar, masuk, keluar. Lalu pelan sekali bisa keluar, masuk, keluar, lalu diam di dalam ya, diputar dulu bisa, lalu cepat lagi keluar masuk, keluar, seperti itu iramanya ya. Jangan seperti orang gerak jalan, jangan seperti mesin ya, pakai hati, pakai perasaan ya, sehingga dia bisa mencapai 25 menit dengan sangat mudah ya. Nah, demikian. Kalau memang masih ada pertanyaan lain lagi, langsung aja kontak saya di WA saya, bisa konsultasi, tapi tidak gratis ya, harus yang memiliki buku. Kalau ingin yang gratis via Telegram ya, di grup di forum kita via Telegram, nanti linknya ada di bawah, itu juga bisa gratis, tidak usah bayar. Nah, demikian ya, jangan lupa cek aja bukunya kalau ingin informasi lebih lanjut. Nah, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan sampai jumpa di episode yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Catch 'em all.